dan bermanfaat. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta dipersilahkan memposisikan diri. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah arahan dan sambutan dari dosen pembimbing lapangan. Untuk Bapak Nuklir Bariklana, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan, narasumber kita hari ini, saya panggilnya Mas Imam Syafi'i Esos. Yang saya banggakan selalu tim dari kelompok 34 KKN MITDR dari rumah, Win Wali Songo, angkatan ke-12 dari KKN terpadu dari rumah ini. Yang saya hormati seluruh peserta webinar yang kabarnya banyak sekali peserta dari UMKM, terutama yang sudah produknya yang sudah ditampilkan tadi di awal ya. Nanti outputnya akan dibantu oleh teman-teman panitia untuk promosi sekaligus menerapkan digital marketing yang nanti ilmunya akan kita dapat dari narasumber yang sangat saya banggakan hari ini, Mas Imam Syafi'i. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena walau dalam kondisi pandemi yang sedang tinggi, kita masih bisa menimba ilmu dari seorang expert ya, seorang yang sudah sukses, dan saya mendengar kabar bahwa beliau juga alumni dari Win Wali Songo kita tercinta, yaitu Fakultas Dakwah ya kalau tidak salah. Tolong dikoreksi nanti kalau misal saya salah. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua, wabil khusus yang ada di webinar ini, merupakan hamba yang mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Oke, saya tidak berpanjang lebar, saya hanya ingin memberikan awalan saja tentang pentingnya dari webinar ini. Jadi webinar ini merupakan
bentuk pengabdian masyarakat dari teman-teman KKN kelompok 34 yang kebetulan saya mendampingi. Saya mendampingi saja ini, jadi hanya sebagai fasilitator karena teman-teman kelompok 34 ini merupakan anak-anak yang hebat yang mempunyai jaringan-jaringan yang luas. Dan nantinya pasti akan menjadi anak-anak yang sukses, saya harapkan, amin. Dan keilmuan dari digital marketing ini nanti saya harapkan bisa menjadi tambahan ilmu buat teman-teman KKN 34 pada khususnya dan juga bermanfaat bagi peserta webinar pagi hari ini terutama. Karena di era disruption, revolusi industri 4.0 ini, digital marketing, terutama di era pandemi seperti ini, sangat-sangat penting. Jadi ini ilmu yang sangat bermanfaat, dan kita harus menimba dari expert yang sudah berkecimpung di dalam dunia marketing. Di sini sudah ada Mas Imam Syafi'i Esos, dari brandingnya kalau nggak salah Syafi'i Food ya, kalau tidak salah. Nah, ini sekalian juga bisa menjadi perubah mindset dari teman-teman mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, di mana mindset selama ini masih setelah menimba ilmu dari lembaga pendidikan, baik itu dari SD sampai SMA maupun perguruan tinggi, mindset-nya itu masih ingin bekerja pada orang. Jadi jiwa entrepreneur-nya itu masih belum ada, masih belum terasah. Nah, ini ada salah satu alumni kita, narasumber kita yang sudah berkecimpung di dunia entrepreneur melalui Syafi'i Food tadi, dan juga bagaimana nanti digital marketingnya, terutama di era 4.0 ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, bahwa orientasi kita selama ini bahwa setelah sekolah lalu bekerja itu bisa sedikit banyak bisa bergeser, bahwa kita bisa mencetak entrepreneur muda yang brilian, yang berorientasi pada market, terutama di era revolusi ini bagaimana memanfaatkan digitalisasi. Semua digitalisasi, sekarang sudah banyak e-commerce dan yang lainnya. Itu. Lalu bagi pelaku UMKM, semoga yang mengikuti webinar ini selamat datang. Semoga bisa menambah sedikit banyak ilmu, terutama ilmu tentang marketing dalam dunia digital. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti. Era pandemi ini pasti banyak pelaku UMKM yang terdampak, tidak bisa terelakkan, tetapi dengan era pandemi ini justru juga bisa menjadi batu loncatan bahwa pelaku UMKM ini bisa mempelajari digital marketing lebih jauh. Seperti itu, tidak panjang lebar. Akhir kata, saya ingin mengutip saya pernah mengikuti satu workshop dari Denny Santoso, mungkin Mas Imam Syafi'i kenal ya, seorang digital marketer juga dari Malang. Itu janganlah berhenti untuk belajar. Jadi kalau kita sampai berhenti untuk belajar, maka hidup kita akan stagnan, mandek. Karena dengan belajar kita akan tahu apa peluang-peluang yang akan ada di depan nanti. Seperti itu. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar. Semoga bermanfaat. Wallahumma fiqh ila awal min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Saatnya masuk pada acara inti. Saya sapa kembali, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dalam acara webinar Digital Marketing in Pandemic. Kenalin, aku Anissa Yuliani yang akan memoderatori acara pada pagi hari ini. Sebelum ini dimulai, teman-teman perlu tahu acara ini diselenggarakan oleh kelompok 34 KKN MIT dari Rumah ke-12 UIN Wali Songo Semarang yang berkolaborasi dengan Mas Syafi'i. Mas Syafi'i ini adalah influencer sekaligus owner dari brand lokal Syafi'i Food. Sebelum acara dimulai, lebih baik, ada baiknya juga saya membacakan aturan acara pada pagi hari ini.
Yang pertama, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bertanya dengan bahasa yang sopan. Kedua, sesi pertanyaan dan diskusi akan diadakan di akhir pembahasan. Kemudian peserta menyebutkan pertanyaannya di kolom komentar atau bisa raise hand, nanti akan saya panggil. Yang ketiga, dimohon untuk tidak berkomentar yang bersifat sara, porno, dan tidak baik kepada penonton, narasumber, maupun moderator. Yang terakhir, ikuti acara hingga akhir. Link presensi akan diberikan di akhir acara, setelah itu sertifikat akan dikirimkan ke email peserta secara otomatis. Selanjutnya, sebelum dimulai lagi nih, diulang-ulang terus perkataannya, aku mau kenalin dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Pemateri kita pada pagi hari ini adalah seorang yang berpengalaman dalam bidang copywriting, influencer juga. Nama lengkapnya Imam Syafi'i. Mas Syafi'i ini merupakan wirausaha UMKM lokal Syafi'i Food. Selain itu, Bang Syafi'i adalah penerima juara favorit Duta Genre Semarang 2020, Duta Museum Jawa Tengah 2018, dan masih banyak lagi prestasi lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu. Barangkali ada yang mau endorse nih, untuk kontak Bang Syafi'i bisa di 0895 4115 7614. Saya ulangi lagi ya, 0895 4115 76014 atau langsung ke emailnya di syafiisyahreza@gmail.com. Atau bagi teman-teman yang ingin kepoin Bang Syafi'i bisa follow Instagramnya di @syafiisyaf. @syafiisyaf. Oke lah, nggak perlu berlama-lama lagi. Sepertinya Bang Syafi'i juga udah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu pemateri kita pada pagi hari ini. Halo Bang Syafi'i. Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bang Syafi'i kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Anissa sendiri bagaimana ini? Alhamdulillah. Masih Wah, di rumah aja ya kan ya? Apa iya kegiatan di benar. saat pandemi? Kegiatan ya, kalau kegiatan sendiri sih ya masih jualan juga, masih jualan, tapi via online gitu kan. Terus juga paling beberapa kali juga ketika ada tawaran buat endorse gitu-gitu, ada sih paling karena udah selesai, alhamdulillah udah selesai juga kuliahnya. Saya ingin menyapa juga ke Bapak Nuklir. Halo, selamat pagi Pak Nuklir. Selamat pagi Mas Safi. Wah Sehat ini ya Pak? saya turut berbangga nih, alumni dari kita sudah menjadi orang sukses. Alhamdulillah, kalau sukses itu kan relatif ya Pak ya. Oke, relatif. Tapi kita melihatnya dari luar nih Mas. Oke. Melihat Mas Safi, wah ini sudah. Apalagi kalau dia diundang jadi narasumber nih, pasti sudah expert lah. Amin. Oke, gini Bang, seperti yang kita tahu, situasi pandemi ini kan membuat akselerator orang-orang semakin melek akan pentingnya digital marketing. Di mana ketika usaha kita sebelumnya lancar, ramai, omset jutaan mungkin karena dampak pandemi ini turun drastis gitu kan. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah usaha yang kita lakukan, seluruhnya itu dilakukan secara offline. Nggak cuma 1, 2, atau 3 orang, tapi banyak banget yang terdampak pandemi. Maka di tahun 2021 ini sudah menjadi keharusan bagi kita untuk makin sadar dan melek hijrah dari strategi biasa ke strategi digital. Nah, untuk hijrah ini kan selain membutuhkan waktu, tentunya juga membutuhkan ilmu. Betul kan, Bang? Betul, betul. Maka dari itu, kita mengusung tema webinar kali ini, Digital Marketing in Pandemic. Jadi Bang Syafi'i nanti bisa membagikan pengetahuannya tentang apa itu digital marketing, apa yang berhubungan dengan digital marketing, dan lain-lain. Jadi langsung aja, nggak usah berlama-lama. Untuk Bang Syafi'i, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung ya kepada peserta. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dipercaya menjadi narasumber ya di Talkshow Digital Marketing in Pandemic pada sesi kali ini, dan harapannya nanti ke depannya kita bisa buat sharing bersama begitu. Di sini saya tidak merasa lebih dari teman-teman, tidak, tapi di sini kita akan belajar bareng begitu. Mungkin
di antara teman-teman di sini juga punya usaha juga yang relate mungkin, oh iya saya juga punya usaha nih, yang juga tujuannya ikut seminar ini, webinar ini tuh untuk mengetahui bagaimana sih digital marketing yang apa ya, yang saya lakukan begitu di Shopee Food ini sendiri. Nah, langsung aja kita akan membahas satu persatu ya. Kita next, Anissa. Baik, di sini saya mau mulai dari latar belakang saya di sini media sosial ya. Digital 2021, The Let's Insight into the State of Digital. Januari 2020 itu pengguna media sosial itu 170 juta pengguna, dan di Januari 2021 ini kenaikan yang sangat drastis hingga 202,6 juta pengguna media sosial. Nah, tentunya di sini tuh dipacu oleh beberapa keadaan kita. Kita ketahui keadaan pandemik seperti ini pasti banyak sekali orang-orang yang bermain digital begitu. Nah, tapi akhirnya dengan kita bermain digital ini, akhirnya kita akan berdampak begitu. Misalnya kayak akan apa nih? Kita akan menjadi positif atau negatif begitu kan. Nah, ayo kita bahas yang positifnya dulu. Next. Oke, yang pertama akan saya paparkan di sini Shopee Food. Nah, Shopee Food adalah brand saya, Shopee Food, yang saya ambil dari nama saya Shafii, dan food itu adalah brand atau saya makanan gitu kan. Terus di sini tuh Shopee Food awal kali ya mulai Shopee Food itu juga lahir dari pandemik. Sebenarnya tuh lahir dari pandemik gitu. Saya sendiri pun di perkuliahan, di komunikasi penyiaran Islam pun tidak diajarkan yang namanya bisnis gitu. Tidak ada makul yang namanya bisnis, ekonomi Islam atau apa, tidak ada gitu. Tapi akhirnya para pemuda sekarang akhirnya harus mengimprove diri kita masing-masing begitu ya. Karena tekanan yang mendesak ini, kita harus mengimprove diri kita harus survive ini di era pandemi seperti ini. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Nah, kalau misalkan saya waktu itu masih skripsian gitu, kalau misal cuma menjagain skripsi saya itu nggak rampung-rampung, maka saya harus improve diri saya apa nih. Nah, akhirnya saya jualan di sini juga. Alhamdulillah saya juga dipercaya buat jadi brand ambassador di beberapa brand-brand. Nah, terus saya juga ada endorsement juga. Nah, di situ saya mikir, kenapa sih saya kayak mengendorse produk-produk brand-brand lain, sedangkan kenapa tidak saya sendiri menciptakan suatu brand, saya endorse sendiri, dan di situ saya marketingin sendiri gitu. Nah, di situ awal mula Shopee Food itu hadir. Next. Baik. Nah, kenapa saya di sini menyertakan Instagram saya? Karena saya ingin memberitahu buat teman-teman semua. Ini yang banyak teman-teman yang tidak menyadari begitu, bahwa ketika kita sudah memutuskan untuk ingin terjun di wirausaha, di wirausaha, kita kadang kali salah berpikir gitu. Kadang kali kita berpikir saya ingin jualan A karena jualan A kesukaan saya. Itu padahal menurut saya ya, ini salah hal yang kayak gini. Kenapa tidak kita benahi diri kita dulu gitu. Kita coba deh benahi branding kita dulu di media sosial. Terus kita coba buat jejaring relasi kita dulu, baru kita benahin brand apa yang ingin kita jual. Maksud saya di sini adalah ketika orang lain itu sudah mempercayai kita, maka apa yang akan kita lakukan itu akan diterima baik oleh orang itu. Begitu. Ya, kita tidak luput dari yang masa ada baik, ada buruk ya. Kita tidak luput dari itu. Tapi setidaknya kita bisa dapat masa marketingnya dulu sebelum berperang kayak gitu. Kayak gampangnya tuh ibaratkan kita punya peluru dulu sebelum berperang kayak gitu. Next. Oke, ini topik pembahasan nanti yang akan saya paparkan. Di sini ada pengertian digital marketing, lalu ada tujuannya sih apa gitu.
terus ada teknik pemasaran digital marketing, terus ada cara memulai digital marketing itu seperti apa, dan yang terakhir adalah strategi digital marketing di era sekarang. Next. Oke, nah saya mulai dari sini, logo brand. Nah, buat maaf tadi sebelumnya dulu. Nah, logo brand di sini tuh juga termasuk hal yang penting juga nih, gitu, kayak gampangannya kayak personal branding dari seseorang itu kan dilihat dari ketika kita melakukan sesuatu dan orang lain itu melabeli kita sesuatu itu. Misalkan saya, di sini saya misalkan suka ngomong gitu ya, suka ngomong di media sosial, begitu suka campaign sesuatu di media sosial, maka orang lain akan melabeli saya sebagai, oh Syafi'i itu yang suka ngomong di media sosial, itu yang suka buat-buat konten. Nah, kayak gitu, itu personal branding saya. Dan bagaimana sih dengan logo brand itu, apakah itu juga penting? Tentu penting, karena ketika kita membuat suatu logo brand, maka orang lain akan mengenal brand itu gitu. Misalkan kita jualan sate, nah logonya itu sate, terus ada bunga, misal kayak gitu. Oh, ini lu sate Mbak Bunga itu yang ada bunganya. Misal kayak gitu, itu tuh kayak penting, yang perlu identitas gitu. Next. Oke, langsung saja kita mulai di digital marketing. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Nah, digital marketing ini sendiri itu kadang di sini saya fokusnya di media sosial ya. Jadi media sosial itu sekarang menjadilah ladangnya para orang-orang gitu, berkumpulnya orang-orang sekarang itu banyak sekali di media sosial gitu, dan digital marketing ini tuh pas banget nih di media sosial itu ladangnya gitu. Kita udah punya ladang, ada wadahnya, maka kita harus bisa memanfaatkan ini gitu. Next. Oke, tujuan digital marketing sendiri itu untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara tepat. Nah, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Nah, di sini tujuannya itu kan tadi ya, untuk menarik konsumen secara tepat dan insya Allah cepat. Kayak gitu. Next. Yes, di sini teknik pemasaran digital marketing sendiri, yang pertama ada SEO atau Search Engine Optimization, terus di sini ada periklanan online, di sini ada web FB Ads dan Google Ads, ada juga ya kayak Instagram Ads kayak gitu ya, terus ada promosi media, terus iklan televisi dan radio, billboard elektronik, email marketing, mobil marketing. Jadi ternyata teman-teman, digital marketing itu sangat luas sekali, sangat luas. Di sini tuh bukan cuma di media sosial saja, tapi ternyata iklan televisi, radio, billboard elektronik, kayak kita ngasih poster itu tuh poster online ya, maksudnya itu digital marketing juga termasuknya gitu. Tapi di sini saya ingin lebih fokus ke media sosialnya sendiri, karena Safi Food ini juga digital marketing kita berjalan di media sosial. Next. Oke, cara memulai digital marketing nih. Yang pertama, coba deh kita teman-teman siapkan alat yang digunakan untuk melakukan pemasarannya. Tadi yang saya sebutkan ya. Jadi kita harus tahu dulu digital marketing alat apa yang akan kita siapkan. Misalkan teman-teman di sini mau fokusnya itu ke Instagram. Ya udah, buat Instagram dulu. Terus habis itu buat brandnya tadi ya, terus buat akun Instagramnya, terus pokoknya udah menyiapkan desainnya gitu loh, buat Instagram itu mau dibuat seperti apa, nanti sudah memikirkan strategi dan perencanaan ke depannya kayak gitu. Terus yang kedua adalah siapkan konten yang menarik perhatian dan shareable. Maksudnya shareable di sini itu adalah ketika kita membuat konten, kadang kita konten kita sering tidak diminati oleh orang lain karena apa? Karena konten kita itu nggak shareable gitu. Shareable itu kayak misalkan biasanya di TikTok itu kan ada banyak quote-quote, paham kan teman-teman, quote gitu. Tapi teman-teman pasti itu di-save gitu, di-share lagi di Insta Story, di Instagram dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu shareable banget gitu loh. Kayak wah aku relate banget nih. Nah, sekarang teman-teman coba dipikirkan kalau misalkan kita udah punya tadi yang pertama itu udah punya
brandnya, udah tahu medianya yang gimana. Terus sekarang coba pikirkan konten apa yang menarik perhatian dan sekiranya konten ini bakal di-share banyak orang gitu, yang relate sama orang-orang sekarang gitu. Biasanya tuh kayak misalkan OOTD, OOTD dan lain sebagainya. Kayak gitu-gitu, misalkan makanan berarti cemilan-cemilan deh kayak gitu biar cemilan yang pedes banget nih yang kayaknya lagi banyak orang suka deh kayak gini gitu-gitu. Next. Oke, kita dapat mengunggah dan sebelumnya, kita dapat mengunggah. Maaf, sebelumnya tadi ada 3 dan 4 ya. Nah, di sini selanjutnya kita dapat mengunggah dan selanjutnya evaluasi setiap unggahan di setiap media sosial yang dimiliki. Ini yang perlu banget ya teman-teman. Tadi setelah kita sudah mengunggah, ketika kita sudah mengunggah konten apa yang akan kita unggah di media sosial kita atau di di media kita gitu. Setelah itu jangan lupa buat evaluasi gitu. Kenapa evaluasi? Karena tidak semua konten yang menurut kita bagus itu tuh bagus juga buat orang lain. Dan tidak semua yang menurut kita itu menarik, orang lain juga bakal tertarik, tidak gitu. Maka dari itu, cobalah menjadi wirausaha atau penjual yang mau mendengarkan gitu, mendengarkan keluh kesah, mendengarkan masukan, kritikan gitu, jangan tumbang. Di sini kita harus kuat gitu, sebagai wirausaha harus kuat juga buat dikritik gitu. Dan kita harus tahu bagaimana cara kita menanggapi kritikan, bagaimana cara kita menerima, survive, dan lain-lain. Itu ya. Terus yang keempat adalah masuk dan bergabunglah dengan forum marketplace publik. Nah, di sini itu penting juga nih. Jadi, di sini kan banyak ya forum marketplace publik. Biasanya aku masuk juga di Facebook group. Di situ ada marketplace banyak kayak gitu. Masuk aja di situ kadang kita share-share kayak jualan-jualan gitu. Nah, di situ tuh bisa menarik menarik pelanggan baru gitu, orang baru buat mengetahui produk kita. Nah, terus selain marketplace public forum itu juga dengan cara mungkin kita ikut grup WhatsApp yang ada kayak perkumpulan wirausaha gitu-gitu, kita saling sharing. Pokoknya kita cobalah perluas kepakan sayap kita gitu, atau at least setidaknya kita ikut webinar ini gitu, webinar yang seperti ini yang digital marketing tentang entrepreneur dan lain-lain. Ini tuh juga termasuk suatu usaha buat kita cara memulai digital marketing yang baik juga loh sebenarnya. Dengan seperti ini kan pasti beberapa teman-teman di sini juga punya punya misi yang sama kan. Nah, di sini coba teman-teman di sini misalkan nanti panitia mengizinkan buat diadain forum buat share produk bareng-bareng kayak gitu, boleh buat teman-teman misalkan itu boleh buat di-share aja gitu. Mungkin siapa tahu teman-teman di sini ada yang aku lagi pengen cari jam tangan nih, terus ada yang jual ada jam tangan, diklik. Nah, akhirnya forum ini menjadi forum yang berkah, bermanfaat, dan itu continuable gitu loh. Misalkan akhirnya, oh iya, aku dari forum ini, dari webinar digital marketing dari KKN kelompok 12, kelompok 34 ini, itu dari sini akhirnya punya pelanggan baru nih gitu. Kan bisa bermanfaat itu, alhamdulillah ya. Next. Oke, ini strategi digital marketing di era sekarang. Nah, sekarang ya, itu konten marketing. Tadi mungkin sudah saya ulang, di sini konten itu penting banget ya, karena tadi saya sudah ada latar belakang media sosial itu berapa banyak juta orang, terus dampak impactful-nya dari media sosial itu sendiri, dari Instagram, TikTok, dan lain sebagainya ini sangat-sangat besar gitu. Terus yang kedua adalah advertising atau iklan. Di sini kita bisa juga loh pasang iklan gitu. Mungkin teman-teman yang belum tahu di Instagram itu ada namanya pasang iklan atau Instagram Ads. Nah, di situ bisa dicoba juga. Itu tapi berbayar, tapi enggak terlalu mahal sih. Misalkan kita mau skala kecil dulu, ada yang harga di bawah 50.000 gitu. Misalkan kita mau show up dulu produk kita gitu di Instagram Ads. Terus affiliate marketing. Nah, ini juga suatu inovasi baru nih. Menurut saya ini inovasi baru. Mungkin teman-teman sudah pada tahu kenal Shopee, Lazada, Tokopedia itu banyak banget. Nah, marketplace ini sudah melakukan suatu strategi digital marketing adalah affiliate marketing.
Ini aku kasih bocoran. Affiliate marketing itu adalah suatu program yang dilakukan oleh marketplace itu kayak Shopee, Lazada dan lain-lain itu dengan sistem misalkan kita itu menjaring para influencer yang ada di media sosial entah TikTok, Instagram dan lain-lain. Di situ sistemnya adalah nanti kayak produk-produk di Shopee ini itu diminta buat di-share ke teman-teman influencer ini, bukan endorse ya, tapi terus memakai linknya itu, misalkan Shopee. Nah, jadi misalkan nih ada produk baru, ada celana kayak gitu, celana dari brand A gitu. Nah, terus si Shopee ini menyuruh ya adain kayak materi gitu, kayak linknya itu buat di-share ke influencer itu, dan influencer itu bisa ngepromosiin linknya itu ke teman-temannya. Nah, ketika di sini ada kayak feedbacknya gitu. Ketika teman-teman ini, para teman-teman influencer ini men-share itu dan teman-teman ini pada ikut beli dari link itu, maka dapat komisi gitu, dapat komisi. Dan dengan mengklik saja itu juga sudah dapat komisi. Sebenarnya kayak misalkan aku punya link ya, satu link gitu, link produk A, terus aku share ke teman-temanku. Teman-temanku itu mengklik pakai linkku ini. Jadi itu linknya itu link udah dibuat jadi linkku gitu loh. Terus itu diklik, terus habis itu cuma ngeklik doang, itu tuh nanti kan kapan-kapan nggak tahu ya, misal mau beli. Nah, terus kapan-kapan itu mau beli teman-temanku, aku dapat komisi, dan itu bakal kayak berlipat-lipat seperti itu. Itu namanya affiliate marketing. Jadi kayak menjalin gitu, afiliasi gitu. Terus para orang-orang ini kan akhirnya kan di sini yang teruntungkan siapa? Yang teruntungkan adalah marketplace-nya. Kenapa? Karena bahasanya kasarannya itu seperti kayak endorse gratis dong gitu. Kalau endorse itu biasanya kan berbayar ya, ada biayanya gitu. Tapi ini para influencer dia di endorse gratis, dia dapat komisinya dari orang-orang yang yang beli lewat linknya dia. Akhirnya kan para influencer ini kan pengen gitu kan kayak, ayo dong kamu beli ini produk di Shopee yang ini gitu. Kalau kamu beli nanti tak kasih linknya gitu kan. Ala-ala bilang nanti tak kasih linknya gitu. Padahal itu link dari aku nih kayak gitu. Nah di sini akhirnya para marketplace ini akhirnya dia berjalan loh gitu. Strategi digital marketingnya berjalan kayak dia diem aja, itu udah berjalan sendiri dengan influencer yang sangat banyak ini. Oh ya, satu lagi di affiliate marketing juga, ketika ada teman-teman influencer ini mengajak influencer lainnya buat ikutan affiliate, maka dia dapat komisi juga. Ini keren banget sih digital marketingnya seperti ini. Ini teman-teman harus melek juga nih, melek digital, melek strategi marketing seperti apa kayak gitu. Dan terakhir adalah social media marketing. Nah, social media marketing pasti teman-teman tahu semua ya, social media marketing itu ya dengan cara kita post-post di Instagram, terus dengan cara kita ya posting, entah kita buat promo-promo di media, nah kayak gitu-gitu itu social media marketing. And the next kayaknya udah selesai deh. Oh, masih ada nih. Oke, penjualan plus engagement. Nah, di sini aku nutup dulu nih digital marketing yang strateginya tadi. Sekarang aku mau bahas, ini ada tambahan materi dari aku, yaitu tentang dunia engagement gitu, atau dunia teman-teman influencer itu seperti apa sih. Di sini ada brand itu ditempatin di tengah. Terus brand itu tuh bisa menjangkau ke KOL atau key opinion leader atau influencer yang dimaksud key opinion leader itu. Terus juga bisa ngejangkau brand ambassador dan akun media sosial itu sendiri. Maksud saya di sini adalah brand itu sebenarnya bisa bergerak kemana-mana buat marketing itu sendiri, kayak tadi affiliate dan lain sebagainya. Tapi di sini kita coba sumber daya manusia yang influencernya ya. Itu ada KOL, bisa kayak influencer itu biasanya kita endorse, terus para influencer ini tuh disuruh menjadi KOL atau seperti memberikan argumen gitu. Dan di situ kan pasti kalau namanya influencer pasti sudah punya nama ya, maksudnya kayak sudah banyak pengikutnya gitu. Apa yang dibilang influencer dianggap benar gitu. Kayak dulu Awkarin bilang A di kampanyenya, dia bilang Awkarin benar banget,
aku jadi sampai terharu gitu. Padahal belum tentu Awkarin benar gitu. Bisa jadi dia bohong. Kayak gitu kan. Nah, di situ misalkan nih, aku punya Shopee Food, aku endorse ke Awkarin. Nah, Awkarin nanti akhirnya dia kayak bilang kayak, halo guys, di Shopee Food ini tuh bener-bener sehat banget loh gitu. Serius deh, bener sehat banget. Kalau kalian mau coba, mau makan yang sehat-sehat, beli di Shopee Food. Dengan dia ngomong kayak gitu aja, itu udah kayak orang-orang tuh tertarik gitu. Ya kayak di sini kan ada berita juga tuh kan, yang siapa sih namanya, Cristiano Ronaldo yang menggeser Coca-Cola, dan itu juga bener-bener cuma menggeser saja loh, itu sampai sahamnya itu turun berapa miliar atau gimana itu beritanya. Seperti itu. Jadi itu benar-benar magnetnya tuh gede banget gitu. Brand ambassador dan akun media sosial. Next. Oke, thank you. Akhirnya udah selesai di akhir kita bahas digital marketing. Mungkin teman-teman di sini semua yang masih pengen sharing-sharing atau apa, kita sifatnya di sini belajar bareng, sharing bareng kayak gitu. Teman-teman bisa langsung gimana tadi mungkin dari Kak Anissa tadi ya, moderator yang sudah memberikan cara-cara buat bertanya atau mau sharing bagaimana. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bang Syafi'i. Ternyata ilmu digital marketing ini luar biasa, banyak banget. Banyak yang harus kita pelajari. Nah, menangkap dari pemaparan Bang Syafi'i tadi itu, hal pertama yang harus kita lakukan dalam digital marketing itu adalah membranding diri kita sendiri. Ini kalau dilihat dari profil Instagramnya Bang Syafi'i, udah brandingnya itu udah bagus banget. Ada disebutin kontaknya, jadi kita bisa mudah menghubunginya. Terus kayak Bang Syafi'i juga menuliskan influencer, public speaker, jadi kita udah tahu gitu loh, kita itu mau cari pemateri itu ini loh Bang Syafi'i bisa gitu. Nah, setelah mendapatkan pemateri dari Bang Syafi'i, pasti teman-teman di sini juga bingung banget, banyak pertanyaan karena materinya ternyata banyak banget. Mungkin yang udah punya produk, bikin konten, bingung bikin kontennya seperti apa. Udah punya produk, udah bikin konten, tapi kontennya nggak naik-naik gitu kan. Mungkin ya saatnya pertanyaan teman-teman di sini tuh terjawab karena ada Bang Syafi'i. Kita masuk dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan nih bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ngomong aja atau bisa tulis di kolom komentar. Nanti tak bacain buat Bang Syafi'i. Yuk, silahkan. Ada nih siapa? Aliza Sinta. Silakan. Pertanyaan kita Kak Naudu. Ya, perkenalkan nama saya Liza dari KKN MIT DR 12 kelompok 34. Di sini bertanya, bagaimana cara lewat digital marketing untuk mula seperti itu. Perlu diketahui juga, Aliza ini juga lagi jualan Bang. Tadi produknya kita tampilin di awal, Aliza lagi jualan skincare. Mungkin ilmu yang diberikan ini bermanfaat banget nanti. Mau dijawab langsung atau ada pertanyaan lagi nih Bang? Mau dibacain atau dijawab langsung pertanyaan Aliza? Dijawab langsung aja gimana? Jadi boleh, satu boleh. pertanyaan selesai, satu pertanyaan selesai gitu aja. Boleh, silahkan Bang. Oke, terima kasih Aliza Sinta. Bagi pemula ya. Nah, benar sekali. Jadi seperti apa yang saya paparkan di awal itu, menurut saya itu adalah suatu strategi digital marketing yang sudah berlanjut gitu loh. Maksudnya yang sudah step ke berapa gitu. Nah, maka dari itu kalau pemula ya saya itu sering banget dulu, makanya pengen cerita dikit nih, di Shopee Food sendiri itu
yang saya bilang tadi, kenapa saya ngendorse sih gitu? Kenapa saya ngendorsein produk orang-orang sih gitu? Kenapa saya jadi brand ambassador-nya produk-produk orang dan orang-orang itu tuh pada tanya gitu loh, kayak wah itu di mana, harganya berapa? Banyak yang bilang kayak gitu. Nah, kenapa saya nggak buat produk sendiri, saya endorse sendiri gitu kan tadi di situ. Maka dari itu saya mengumpulkan power ini, the power of friends, teman. Jadi kayak teman itu penting banget gitu loh. Relasi kita tuh penting, teman. Kalau misalkan tadi Aliza tanya step pertama gitu untuk pemula, ya teman itu penting banget karena teman kita adalah supporter kita gitu. Kenapa begitu? Karena kita nggak bisa ngejangkau yang affiliate tadi, kita nggak bakal bisa ngejangkau yang kayak ads tadi karena belum punya modal banyak kan, atau yang digital marketing yang lain-lain, kita nggak bisa ngejangkau itu gitu. Aku sendiri pun belum tentu bisa ngejangkau itu gitu. Maka dari itu aku bagaimana caranya aku bisa buat waktu awalan gitu kan, aku ini teman aku yang harus bisa buat nge-support aku gitu. Dengan cara apa? Yang pertama, coba deh, kita punya teman kan. Nah, Aliza punya teman-teman KKN, Aliza punya teman-teman kelas mungkin, atau teman-teman segeng mungkin ya, atau apa gitu. Coba Aliza promoin ke teman-temannya, atau teman-teman boleh dong, ayo dicobain dagangan aku, bla 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 kayak gitu. Setelah dia nyobain, nanti Aliza bisa kayak ngasih promo-promo kayak buat kamu karena kamu itu teman baikku, tak kasih promo buy one get one nih, kayak gitu-gitu, ala-ala kayak gitu kan. Kalau kamu udah bisa masuk ke situ, udah bisa masuk ke strategi-strategi kecil itu, lingkup kecil itu, nanti teman-teman kamu itu bakal kayak yang merasa, wah aku dianggap teman gitu. Misalkan kayak, wah aku dapat promo nih, kayak gitu-gitu kan. Kalau dia udah dapat rasa yang kayak, wah seneng nih, kayak gitu, dia bakal secara tidak langsung, nggak usah kamu suruh, dia bakal ngomong ke temannya yang lain, kamu mau beli kerudung, beli aja ke Aliza, dia tuh bagus loh kerudungnya, bla 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 kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini, relasi kayak gini tuh penting banget kayak gitu. Kayak aku ngejual ke si A itu kayak apa ya, ngasih testi ke si B ngasih testi ke si C ke D, dan itu baru satu cabang, belum cabang yang kedua, ketiga, keempat. Nah, kayak gitu Aliza. Jadi kayak teman itu penting banget. Coba deh ke teman dulu gitu. Nggak usah muluk-muluk yang digital marketing sampai ke affiliate dan lain-lain. Nggak usah, ke teman dulu aja gitu. Gitu ya Liza ya. Jadi strategi itu pakai promo dan diskon dan temen. Tapi jangan harga temen. Iya, itu yang perlu digarisbawahi. Kadang teman-teman kita akhirnya karena ngerasa temen, dia bilang kayak, kasih harga temen dong. Waduh, harga temen tuh berarti lebih mahal dong karena temen. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu kan. Maksudnya jangan sampai kita menjatuhkan usaha orang lain karena kita ngerasa kayak harga temen tuh berarti kamu bisa ngasih harga murah. Janganlah ya, karena kita di sini juga sama-sama berjuang kayak gitu. Nah, buat yang merasa yang belum punya usaha dan ngerasa punya teman yang lagi berusaha, punya wirausaha, yuk kita sama-sama juga punya kesadaran. Maksudnya kayak kita tuh sebenarnya lagi survive bareng gitu loh. Kita alangkah lebih baiknya kayak ayo kita bantu bareng-bareng gitu, kayak beli apa kayak gitu, atau at least promoin lah, dibuat Insta story atau WA story kayak gitu. Gitu aku balikin ke Aliza, mungkin ada tambahan atau gimana? Untuk harga temen itu nggak seterusnya kan, Mas. Harga temen kan paling 1 kali, 2 kali gitu kan. Nek lama-lama harga temen terus kan nanti bangkrut. Iya, maksud aku harga teman di sini bukan harga teman yang kayak gitu. Maksudnya kayak kamu tuh bisa kayak melobi gitu loh. Melobi itu tuh dalam konteks kayak misalkan kamu bilang, karena kamu temanku nih, nah kamu tak kasih agak banyak nih kayak gitu. Kamu beli aja di aku. Kamu tak kasih agak banyak nanti, misal makanan ya kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya nggak banyak, sama gitu. Misalkan kayak ya nggak boleh sih bohong ya, tapi kita juga butuh strategi buat ngomong, strategi buat jualan gitu. Misal kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau misalkan sampai ke harga teman dia minta, diskon dong, diskon. Ya kita sendiri yang ini, yang nggak malah yang rugi gitu. Gitu.
Gitu, Za. Jadi nanti langsung dipraktekin aja. Ke aku juga boleh harga temen. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ica di kolom komentar. Gini nanyanya, izin bertanya, bagaimana membuat copywriting, pembuatan konten, SEO dan SEM dan sosial media marketing. Silakan untuk Bang Syafi'i langsung dijawab aja. Oke, bagaimana membuat copywriting ya, pembuatan di konten gitu. Copywriting itu kita harus pahami tentang, aku ada materi tentang copywriting sebenarnya, cuman nggak aku masukin karena kebanyakan nanti. Nah, copywriting itu tuh kayak gini, misalkan kita buat copywriting kayak caption gitu ya. Nah, caption itu harus dipadu-padankan sama apa yang sedang kita ada yang digambarnya gitu. Misalkan nih kita buat ada apa ya, kayak gambar tentang misalkan aku jualan celana gitu, ada celana. Terus di situ caption aku bilang kalau oh ini ada celana apa ya? Ya kayak misalkan jual celana gimana ya? Susah sih kalau copywriting emang harus harus benar-benar kita memperhatikan gitu loh, memperhatikan apa yang ada di gambar harus sesuai dengan apa yang ada di caption kayak gitu. Tapi ini juga kayak caption itu juga sangat penting gitu loh buat bisa dilihat oleh orang gitu. Selain gambar itu juga tulisan tuh juga penting juga setelah itu. Nah, terus apalagi tadi? Bentar. SEO, SEM, dan sosial media marketing ya. Nah, terus kalau misalkan kita mau buat apa tadi SEO, SEM, dan sosial media marketing, ya yang pertama kita harus lakukan ya tadi, misalkan kalau Ica tadi bilang, Aliza tadi kan masih pemula ya. Nah, kalau pemula itu kan harus harus dari teman dulu, misalkan dari lingkup terkecil dulu deh, jangan yang gede gitu, jangan yang langsung SEO, SEM atau sosial media marketing. Nah, kalau mungkin di sini Ica itu sudah punya produknya, sudah punya brandnya, dan itu brandnya itu bisa bisa lebih udah gede, udah berjalan, maka yang akan dilakukan adalah kita fokus ke sosial media marketingnya nih. Sosial media marketing itu harus benar-benar dijalankan begitu. Kayak contohnya nih, ini aku kasih tahu beberapa hal yang perlu diperhatikan di Instagram. Di Instagram itu ada beberapa kali kayak jam-jam kayak coba kalian bisa dicek di Insight. Di Insight di sini tuh ada kayak jam berapa saja paling banyak orang jam berapa saja konten kita banyak orang yang berinteraksi gitu. Intinya tuh kayak di situ tuh udah ada, ternyata Instagram tuh sudah benar-benar sebaik itu gitu. Ada kayak di jam berapa aja, di hari apa, terus akun jangkauan kita di Insight, terus interaksi konten kita ada berapa, frekuensi kita berapa. Di situ bisa buat kayak evaluasi next-nya kita gitu. Nah, kita di sini harus lebih melek lagi nih. Kalau kita udah paham tentang strategi kita, maka yang akan kita lakukan adalah kita pahami media sosial itu gitu. Gimana untuk Ica? Jadi tahapannya itu banyak ya. Kalau misalnya pemula dimulai aja dulu dari yang bawah-bawah, kemudian untuk platform media sosial sendiri itu strateginya juga banyak ternyata ya Bang ya. Untuk Facebook beda, Instagram. Misalkan kayak gini, kelihatan nggak ya? Oh, gimana nih? Nah, misalkan kayak gini ya, di sini tuh ada pengikut. Jadi tuh ada kayak cowok, cewek berapa gitu. Aku ada ini kok, impresi akun jangkauan. Jadi di situ tuh bisa kayak akhirnya kita bisa bisa ngerti strategi kita yang harus kita lakukan tuh apa. Kita tahu misalkan kita jualan celana cowok gitu. Ternyata tuh yang nonton tuh ternyata tuh yang yang kayak nge-stalk Instagram kita itu tuh ternyata tuh banyakan cewek. Nah, berarti gimana nih caranya strateginya? Ala-ala aja bilang give
celana cowok bisa buat kado nih, kayak gitu-gitu. Misalkan kamu buat desain kado buat cowok atau buat konten-konten video TikTok yang di-up di Instagram, kayak cara tips, beberapa tips gift buat kado cowok gitu-gitu. Jadi kita harus tahu gitu, harus tahu ternyata kita harus sadar gitu loh. Cowok Eh, sepertinya terkendala jaringan ini Bang Syafi'i. Jadi gitu teman-teman, tadi juga udah dijelaskan kalau Instagram itu datanya udah lengkap banget. Mungkin karena Instagram juga sudah memulai menjadi marketplace ya. Selain untuk sharing foto, sharing eh, foto-foto dan video, Instagram sekarang juga udah mulai membuka diri untuk bisa kita belanja di dalamnya. Nah, malah keluar nih Bang Syafi'inya. Coba kita sambungin lagi. Untuk teman-teman, kita juga masih membuka kalau misalnya teman-teman punya usaha dan mau kita promosiin, ada banyak nih kayaknya pelaku usaha di sini, nanti bisa kirimkan fotonya ke aku atau ke teman-teman KKN 34 lainnya, kita nanti bantu. Kalau bisa juga nanti Mas Syafi'i kita mintain tolong untuk share ya. Udah ini. Halo Anissa. Halo. Sorry ya tadi lampunya mati. Listriknya Oh, mati, tapi ya untung ini bisa kok. Soalnya wifi-nya juga mati kan tadi. Sorry. baik. Kendala Oke, kita teknis. lanjutkan lagi, Bang. Oke. Tadi sampai mana tadi? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja nih, Bang ya. Mana sih, Bang Oke. Syafi'i? Kita tunggu dulu ya. Mungkin Bang Syafi'i lagi memposisi. Ya, sudah kok. Saya sudah stand Oh, by. oke. Pertanyaan kedua ini dari Taskia Aulia. Izin bertanya, Kak, strategi apa yang Kakak lakukan ketika memang jualannya sedang menurun, padahal kita udah buat konten sedemikian rupa? Terima kasih. Oke. Langsung dijawab aja, Bang. Oke, bagus banget Taskia pertanyaannya. Jadi ketika jualan kita lagi menurun ya, menurun, grafiknya menurun nih, terus juga banyak hal-hal yang harus kita evaluasi gitu. Kalau dari aku sendiri, kadang aku buat promo gitu. Promo itu nggak harus kita harus cerdas gitu. Kalau misalkan kita berwirausaha, kita harus cerdas buat ngelola, nge-manage itu sendiri. Misalkan kalau aku sendiri buat promo, tapi promo itu aku kayak misalkan nih, awalnya harganya segini, misalkan beli 3 harganya jadi segini kayak gitu. Nah, sebenarnya itu tuh mengurangi sedikit, tapi emang itu aku benar-benar kasih promo gitu. Emang kalau misalkan kamu misalkan beli 3 itu harganya misalkan 40.000, tapi di promo itu 35.000 kayak gitu. Nah, jadi emang kita harus ada peluru-peluru lain atau perencanaan yang lain sih ketika kita lagi menurun. Promo, diskon kayak gitu. Tapi itu harus hitung-hitungan gitu. Misalkan kita mau ngediskon, mau ngasih promo, harus hitung-hitungan. Kalau misalkan aku buat diskon promo seperti ini, dalam skala kayak gini, yang beli sebanyak ini, aku rugi nggak ya? Kayak gitu-gitu. Kalau misalkan aku masih untung, ya udah lanjut aja promonya kayak gitu. Terus nanti dikasih jeda waktu, deadline promo ini sampai tanggal segini, kata-kata kayak copywriting tadi, caption dan lain-lainnya harus kayak, halo guys, kita lagi adain promo nih, misalkan kalian yang mau langsung aja ini karena 3 hari lagi udah mau ditutup gitu.
kembali lagi mengeluarkan jurus jitu ya, strategi jitu gitu. Iya, benar. Karena gini ya, kayak perlu kita ketahui juga gitu loh, di masyarakat kita itu senang promo gitu. Padahal sebenarnya kita sebagai pelaku usahanya sendiri, karena menanggapi masyarakat yang senang promo ini, harus kita cerdas juga. Misalkan dikasih promo, tapi nguranginya tuh jangan banyak-banyak, tapi didesain yang seakan-akan itu grande gitu. Betul, betul, betul. Bang, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Nita Indah. Perkenalkan, saya Nita Indah dari kelompok 34. Oh, dari kita sendiri nih. Oh, Bagaimana tips oke. dan trik personal branding? Ini juga ada yang chat saya pribadi yang berhubungan juga dari Anintia Ayu. Ini caranya kita membranding diri dengan percaya diri. Kadang kan kita membranding diri tapi masih, aduh aku siapa, malu gitu. Iya, Silakan benar-benar. dijawab langsung, Bang. Oke, tadi yang pertanyaan pertama dari mana, Dari Anissa? Nita Indah. Nita. Oke, bagaimana cara personal branding, membranding diri kita di media sosial gitu ya? Oke. Kalau misalkan personal branding itu sebenarnya tuh sesuatu hal yang sudah yang kita tampilkan di media sosial dan orang lain itu melabeli diri kita seperti itu. Itu namanya personal branding. Di personal branding itu beda sama pencitraan ya. Kalau pencitraan itu seakan-akan kita membuat suatu citra, di mana citra itu agar diakui oleh orang lain. Tapi kalau personal branding adalah diri kita, identitas kita, yang dimana orang lain akan mengerti, oh Syafi itu orang yang kayak gini loh. Oh Syafi itu yang duta misal gitu. Atau Syafi itu yang punya Shafi Food loh. Nah, kayak gitu loh. Karena itu ngalir aja gitu loh, personal branding seperti itu. Terus kalau misal menanggapi bagaimana, aku nggak pede nih, kayak aku nggak confidence, terus gimana ya cara aku biar confidence di media sosial agar personal branding aku tuh bisa baik gitu. Nah, caranya yang pertama, mungkin kita harus kenali diri kita dulu, itu penting banget untuk mengenali diri kita. Kayak apa yang kita suka, terus apa aja yang pengen kita tampilkan di media sosial mungkin, terus coba deh kita mulai confidence dengan apa yang kita suka dulu gitu. Dari hal kecil tuh apa yang kita suka. Misalkan kita suka kayak apa ya? Misal kita lagi suka sama misalkan kamu tuh punya suara yang bagus gitu, yang kayak deep gitu, yang dalam suaranya, yang bisa baca puisi misal kayak gitu. Nah, coba deh kamu baca puisi, di situ kamu nge-brandingnya dengan kamu baca puisi-puisi yang sudah ada, misal dari dari Hoirul, dari pokoknya puisi-puisi yang udah terkenal gitu, kamu baca, terus kayak kamu dubbing gitu, voice over di media sosial, tapi dicantumin itu hak ciptanya, misal kayak puisi dari siapa kayak gitu-gitu. Kamu coba dulu step by step, kayak 1 konten, 2 konten, ini kira-kira teman-teman pada menarik nggak ya? Terus nanti kamu coba buat survei, kalau misalkan aku ngonten kayak gini tuh tertarik nggak kalian gitu. Terus misalkan mereka bilang, ya yang tentang bucin-bucin aja, puisinya gitu, kata-katanya tentang bucin-bucin aja, oh coba deh aku mau buat yang bucin-bucin, misal kayak gitu. Ala-ala kita kayak, emang gini ya, kita janganlah kita jangan mau buat kita itu terlihat perfect di depan orang gitu. Tapi ada beberapa hal yang harus kita, maksudnya kayak gini. Oke, kita jangan sampai mau buat terlihat perfect di depan orang, karena dengan cara kita menyesuaikan ekspektasi orang lain tuh nggak ada habisnya gitu. Bener kayak gitu. Tapi ada sisi lain di mana ketika kita ada punya sesuatu tujuan tertentu, misalkan kita pengen daftar duta, misalkan duta gitu. Duta itu kan butuh suatu personal branding yang kuat kan. Nah, coba kamu buat suatu hal-hal yang tadi aku bilang, kayak konten, kamu konten apa yang kamu suka, misal suara kamu ya kamu buat apa, misal kamu baca puisi, kamu baca quote-quote dan lain sebagainya, kayak gitu. Mulai dari hal yang kita suka dulu, kita konsisten dan evaluasi. Betul, konsisten kuncinya ya kan, Bang? Iya, betul. Ini Ica sendiri juga kayaknya duta deh ya, iya nggak sih? enggak. Oh nggak ya? Ini ada
kita ada pertanyaan lagi, tapi teman-teman ini untuk pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Nanti kalau mau lebih jelasnya lagi, langsung privat aja ke Bang Syafi'i. Boleh kan Bang ya? Waduh. Boleh. Dari Intan. Assalamualaikum Kak, saya Intar Nur Aini dari Prodi Manajemen UIN Wali Songo. Izin bertanya, apakah dalam digital marketing kita harus pandai soal IT? Lalu bagaimana untuk yang belum paham? Bagaimana solusinya? Terima kasih. Sama ini Oke, baik. masalah semua umat ini kayaknya, Bang. Saya pun demikian. IT ya. Kayak misalkan Intan ya. Terima kasih Intan pertanyaannya yang pertama. Itu kayak apakah kita harus pinter IT gitu. Gitu ya intinya yang ditangkap. Enggak ya, Anissa? Iya, betul Suaranya Bang. tadi kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan IT menurut aku maksudnya nggak terlalu harus bisa sih buat IT gitu. Yang sebenarnya yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita pahami benar-benar di sini adalah diri kita dulu gitu. Misalkan tadi aku bilang kan, misalkan kita mau usaha awal, aku misalkan punya channel nih, aku reseller gitu, reseller case HP gitu misalkan ya. Aku punya channel case HP yang murah, terus aku mau reseller. Nah, aku harus harus ngejalin relasi dulu gitu. Emang jalin relasi butuh IT? Enggak kan? Nah, jadi kayak ibaratkan aku itu butuh masa dulu gitu. Aku butuh masa dulu buat ketika nanti aku boom case HP ini aku promosiin, aku show upin, aku post, maka teman-teman ini bakal wah aku mau dong kayak gitu. Karena teman-teman yang pada beli sesuatu di usaha kita itu tuh kadang tuh dari teman terdekat kita dulu gitu, dari teman yang sering berhubungan sama kita dulu. Jadi menurut aku ya IT dan lain-lain sebagainya itu bisa sambil jalan kok dengan cara ikutan webinar-webinar seperti ini tuh bisa menambah skill IT kita kadang atau tentang kayak apa sih namanya pelatihan gitu-gitu bisa sambil jalan. Tapi relasi itu penting banget. Ini teman-teman yang mungkin di garis bawahi yang perlu banget relasi itu penting. Dengan cara kita kayak ikutan seminar kayak gini, terus kita saling share nomor HP. Misalkan positif ya, forum ini positif, bukan share nomor HP yang buat aneh-aneh enggak. Misalkan yang buat positif gitu atau ada grupnya nih misalkan di event ini ada grupnya. Nah, coba deh buat kayak yuk saling followan Instagram yuk kayak gitu. Nah, dengan cara mereka nge-follow Instagram kamu doang dan nge-follow doang nggak usah ngapa-ngapain. Next ketika kamu buat usaha terus kamu nge-share story, pasti orang-orang ini kayak inget, oh iya ini temanku yang waktu itu di webinar ini, dia jualan ini ya ternyata. Itu namanya apa? Relasi gitu. Bener banget Bang. Ini aku kalau lagi pingin sesuatu juga larinya ke kontak WhatsApp ini karena teman-teman pada banyak banget yang jualan. Jadi bermanfaat Kan lah benar. WhatsApp ini. Iya benar-benar. Bagi teman-teman ini udah disediakan form absensi untuk pengiriman sertifikat, bisa diisi ya semuanya. Ini udah di ujung acara nih, tapi mohon banget sebelum acara ditutup untuk semua peserta menyalakan kameranya, kita bisa foto bersama. Meskipun virtual tapi juga harus ada kenang-kenangan ya kan. Silakan teman-teman untuk bisa menyalakan kameranya. Udah mulai nih, slide 2 juga udah mulai. Yang lain bisa menyalakan kameranya, kita mau foto. Ini nanti bakalan diposting di IG KKN ya, ada mukanya teman-teman nanti. Tenang, tenang. Tag ya Kak ya. Oh, oke. Oh ya, saya ingatkan kembali, kalau teman-teman punya usaha, punya jualan, punya dagangan yang pingin kita bantu promosiin, nanti bisa kirim videonya ke kami, nanti kita maksimalkan promosiinnya. Mungkin Bang Syafi'i juga pingin bantu, nggak apa-apa, boleh. Udah ya, kita mulai fotonya. 1, 1, 2, 3. Untuk slide 2,
1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya dan selanjutnya di acara berikutnya. Ini lupa juga sebelum acara dimulai, silakan pemateri Bang Syafi'i itu memberikan closing statement Bang untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Oke, closing statement-nya. Closing statement-nya dari aku sendiri, teman-teman silahkan silahkan improve diri kita ketika kita punya pikiran kita pengen melakukan sesuatu A gitu, misalnya pengen jualan A B C gitu, ya lakukan saja, jangan takut buat gagal, terus berkembang, terus mau buat maju, dan ketika kita gagal ya kita mau coba lagi gitu. Terus yang kedua adalah digital marketing di era sekarang itu sangat penting gitu. Digital marketing yang paling utama dalam diri kita selain digital marketing adalah relasi dari teman kita. Jadi cobalah kita menjalin relasi yang baik buat teman-teman, karena sebenarnya customer kita adalah orang-orang yang tidak menutup kemungkinan customer kita adalah orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Begitu. Terima kasih. Terima kasih kembali Bang. Ini acara selanjutnya yaitu pemberian sertifikat virtual. Lagi-lagi virtual, nggak apa-apa ya Bang ya. Panitia Oke. udah siap apa belum? Nah, nanti bentuknya kayak ginilah, insya Allah bisa dikirim. Serah terima Oke, ya Bang. terima kasih. Ya, terima kasih banyak panitia dan teman-teman semua, Bapak Nuklir juga terima kasih banyak yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, dan teman-teman semua peserta juga terima kasih banyak yang sudah join juga ya. Ya, kami terima. Acara yang terakhir benar-benar penutup. Sebelum saya menutup acara pada pagi hari ini, saya selaku panitia mewakili seluruh jajaran panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah membagikan ilmu kepada para peserta yang mengikuti acara sampai akhir. Saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan selama acara berlangsung. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Anissa Yuliani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa saling save kontak atau follow Instagram juga ya. Terima kasih, bye-bye. Makasih Bang Syafi'i untuk materinya. Nanti kita next project apalagi gitu ya. Oke, terima kasih Anissa dan teman-teman panitia semua. Saya pamit undur diri ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.